Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan keterampilan dasar mengajar 2 dengan saya sendiri, Hansa Salsabila, bersama rekan-rekan saya, Firdia, Mairika Sari, Nur Azizah, dan Siti Fahria Aulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis keterampilan dasar. Yang pertama itu ada keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai proses perubahan untuk menghindari atau mengatasi dari kondisi pembelajaran yang membosankan, yang akan menimbulkan pembelajaran tidak bergairah, sehingga tidak akan terjadi proses pembelajaran yang berkualitas. Lalu yang kedua ada keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh calon guru dan para guru. Keterampilan bertanya merupakan kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermaknaan pembelajaran. Lalu, yang ketiga, ada keterampilan bertanya lanjut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi, dan dalam setiap kegiatan komunikasi pembelajaran, disadari atau tidak, penggunaan pertanyaan lanjutan sudah biasa dan sering dilakukan oleh seorang guru. Melalui pendekatan metode, strategi, atau teknik pembelajaran apapun, kegiatan bertanya atau dasar atau lanjut selalu terjadi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan belajar 1, keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fahria Aulia. Tujuan dan manfaat dari stimulus. A. Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. B. Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. C. Meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. D. Mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal baru. E. Menyesuaikan model pembelajaran yang berbeda. F. Meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Bentuk variasi stimulus dalam pembelajaran. Variasi pada kegiatan tatap muka. Variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Variasi pola komunikasi pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pengembangan variasi stimulus berguna secara efektif dan efisien, yaitu seperti tujuannya, fleksibel, kelancaran dan berkesinambungan, logis, pengelolaan yang matang. Kemudian, jenis keterampilan bertanya, yaitu dibagi menjadi 2, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Selanjutnya, kegiatan belajar 2. Keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama atau sebagai pertanyaan pembuka. Nah, dalam praktek sehari-hari, sering dijumpai kegiatan tanya-jawab, di mana penanya menyampaikan pertanyaan kepada lawan bicara, kemudian apabila si penanya masih belum puas dengan jawaban pertama, maka untuk menggali informasi lebih lanjut, pihak penanya mengajukan pertanyaan lain yang mengacu pada isi pertanyaan pertama. Tujuan dan manfaat bertanya dasar. A. Dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. B. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. C. Dapat membangkitkan rasa ingin tahu. D. Memusatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Kemudian di sini ada tipe pertanyaan. Tipe pertanyaan yaitu berhubungan dengan bentuk atau model pertanyaan yang dapat diajukan yang bersifat fakta atau real. Nah, selanjutnya ada kriteria dan syarat pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah
alat atau instrumen pembelajaran yang aktif, kreatif, dinamis, dan yang diajukan guru dapat dimengerti oleh siswanya. Selanjutnya ada kegiatan belajar 3, keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut merupakan pertanyaan berikutnya atau pertanyaan susulan yang substansi isi pertanyaannya mengacu pada pertanyaannya dasar pertama. Untuk meminta penjelasan, informasi, atau klasifikasi lebih lanjut sehingga diperoleh jawaban yang lebih luas dan komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari sebelumnya, yaitu tujuan dan manfaat bertanya lanjut. Mengembangkan kemampuan berpikir siswa, mengorganisasi atau menilai informasi. Lalu, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide atau gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Dan mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih analitis, lengkap, dan komprehensif. Selanjutnya, karakteristik atau klasifikasi bertanya lanjut, yaitu yang pertama, pengubahan tuntutan tingkatan kognitif, yaitu meningkatkan tingkat kognitif, mengingat pemahaman, aplikasi, dan evaluasi. Lalu, pengaturan urutan pertanyaan. Pertanyaan diurutkan dari ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan pertanyaan pelacak. Klarifikasi alasan, kesepakatan, pandangan, ketepatan, jawaban. Jawaban yang lebih relevan, meminta contoh jawaban yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir itu peningkatan terjadinya interaksi. Guru sedang menjelaskan materi, kemudian siswa bertanya mengenai materi tersebut yang sudah dijelaskan oleh guru. Lalu siswa berpresentasi, kemudian sang guru menambahkan tanggapan dari presentasi siswa. Nah, yang terakhir yaitu guru menerangkan dan siswa menulis yang diterangkan oleh guru. Lalu, jenis-jenis bertanya lanjut yang disampaikan oleh Bloom dan kawan-kawan, yaitu ada 6. Pertanyaan ingatan, pertanyaan pengetahuan, recall question, atau knowledge question, atau ingatan dengan menggunakan kata-kata apa, di mana, kapan, siapa, dan sebutkan. Lalu yang kedua, pertanyaan pemahaman, comprehension question, yaitu pertanyaan yang biasanya menggunakan kata-kata jelaskan, uraikan, dan bandingkan. Lalu yang ketiga, pertanyaan penerapan, application question, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban untuk menerapkan pengetahuan atau informasi yang diterimanya. Yang keempat, pertanyaan analisis, analysis question, yaitu pertanyaan yang menuntut siswa untuk mengidentifikasi alasan, menemukan bukti yang mencapai kesimpulan, atau mengidentifikasi motif dan penyebab, menarik kesimpulan, menentukan bukti, dukungan, menganalisis, menyimpulkan, mengkategorikan, lalu membandingkan, mengkritik, membedakan, membenarkan, memeriksa, dan percobaan. Nah, yang kelima yaitu pertanyaan sintesis, synthesis question, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban yang besar, tidak tunggal, tetapi lebih dari satu, dan menuntut siswa untuk membuat ramalan atau prediksi, memecahkan masalah, dan mencari komunikasi. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu pertanyaan evaluasi.
evaluation question, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.